Minareka Perdana. Antara kita dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku. Bila kau jatuh cinta, katakanlah jangan buang sia-sia. Bila kau jatuh cinta, katakanlah jangan buang sia-sia. Bila kau jatuh cinta, katakanlah jangan buang sia-sia. Siapkah kau tuh jatuh cinta lagi? Baik, dalam malam hari ini masih bersama Tanto Victor, seorang financial coach dan juga generator. Dan kita langsung tanya Mas, untuk teknik yang kedua apa sih? Kalau tadi teknik pertama adalah service untuk menumbuhkan sebuah satisfaction. Nah, teknik kedua apa sih Mas? STV. STV. Salam sinting dulu. Salam sini lagi. Iya, Oke. iya. Oke, STV. Jadi strategi, taktik, and value. Jadi yang pertama kita sudah bicara tentang service, itu sangat Benar. bagus sekali. Jadi artinya abaikan Anda punya bisnis apapun, yang terpenting yang pertama sekali kalau kita mau bicara Pelayanan. bisnis adalah tentang service. Bicara bisnis jasa ataupun bicara bisnis non jasa sekalipun, ketika saya sudah ada di dalam UMKM Jawa Timur ini, maka saya berkesimpulan cuma satu, yaitu service. Oke. Mau bisnis apapun Anda sudah masih buka toko ataupun bahkan tutup toko sekalipun, tapi ketika Anda punya satu servis yang hebat, maka orang akan selalu mencari Anda. Oke. Itu sangat terbukti sampai hari ini, Pak. Heeh. Ya. Kalau kita bicara soal neraca 20 tahun, 25 tahun bicara soal itu saya sangat percaya servis itu luar biasa. Oke, yang kedua STV. STV itu apa? Strategi, taktik, and value. Oke. Nah, artinya adalah apa? Lupakan yang namanya ignore yang namanya problem. Kadang-kadang di dalam yang namanya bisnis, bukan kadang-kadang lagi, mungkin sering yang ada yang disebut sebagai problem, masalah, obstacle dan lain sebagainya. Pada saat pikiran kita berpikir tentang problem itu, maka semua daya cipta kita akan shutdown pada saat itu juga. Hilang pada saat itu juga. Fokusnya hanya pada masalah itu. Benar. Kita tidak punya satu creativity untuk bisa lebih baik lagi lepas daripada masalah, justru akan memperuncing masalah, mempertebal daripada Benar. masalah itu. Jadi yang kita fokuskan di teknik yang kedua itulah strategi, taktik, and value. Jadi gini, pada saat kita sudah servis dia, kita butuh strategi. Contoh kita bicara soal insurance lagi deh tadi ya, karena sudah ada contohnya kan tadi. Oke. Pada saat dia sudah klik sama kita, maka ada satu strategi lagi, misalnya pada saat dia ulang tahun kita memberikan dia gift tertentu. Oke. Itu strategi yang tepat. Yang kedua adalah taktik. Taktik itu adalah kita apa bedanya antara strategi dan apa bedanya antara taktik. Pernah dengar nggak? Kira-kira apa? Kalau menurut Mas Strategi Oni apa? adalah langkah-langkah khusus yang harus dicapai. Ya. Kalau taktik adalah dia untuk mengovercome suatu masalah. Kok bisa tahu ya Mas ya? Belajar dari mana? Udah sinting sekali ini. Luar biasa. Ini hanya penalaran saja. Betul. Nah, jadi kayak gitu. Kalau kita bicara tentang strategi, langkah-langkah apa yang harus kita persiapkan. Benar. Sedangkan kalau kita bicara taktik, maka kita bisa menfeedback balik kembali. Maka dari langkah-langkah itu apa yang menjadi langkah yang paling tepat untuk satu orang itu. Karena apa? Hot button tiap orang itu selalu berbeda dari satu orang dengan orang-orang yang lainnya. Hot button itu adalah contohnya saya suka makan pedas. Sehingga bisnis pun bebek pedas. Oke. Masnya karena misalnya dari Jogja bebek manis. Ya kan? Artinya adalah kalau ingin supaya mendapatkan hati saya, traktir saya bebek pedas. Kalau ingin mendapatkan hatinya Mas Oni berarti harus traktir bebek manis. Contohnya kayak gitu, bisa dipahami ya. Nah itu salah satu daripada hot button, contoh daripada hot button, bisa dipahami taktik. Dan yang ketiga adalah value, tingkatkan nilai kita. Misalnya kita adalah seorang agent insurance, maka tingkatkan nilai diri kita dibandingkan agent-agent yang lainnya. Apa yang menjadi berbeda? Ya, satu yang terpenting tadi adalah tentang hati, ketulusan, service dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya. Jadi strategi, taktik, and value. Oke, baik. Sebelum kita lanjut kembali untuk obrolan kita malam hari ini, silakan untuk teman-teman dari Star Kustik, ada yang mau tanya nih tentang orang-orang sinting yang ada di sini. Iya, Mas Victor mau Ya. tanya, gimana sih caranya kita untuk mempertahankan? Ini pasti namanya Mas Irfan kan? Bukan. Bukan. Sekarang udah bukan. Ini namanya adalah Solikin. Oh sorry. Ganti Solikin nama dia. sinting. Oke, gimana Pan? Iya, aku sampai lupa. Oh iya,
Begini, gimana cara kita untuk mempertahankan kualitas suatu produk padahal itu bukan produk kita sendiri. Maksudnya Oke. kita hanya apa ya? Agar karyawan. Bukan, maksudnya buat eh, apa sih namanya itu? Apa? Ini jurus Apa? ular. Wah. Iya distributor. Oh, perantara lah. Cun. Perantara, Oke. betul. Mau ngomong perantara Oke. aja sulit. Oke, kalau kita bicara dalam konsep kita adalah seorang perantara, kemudian kita mempertahankan kualitas terhadap produk, mungkin agak sulit karena Sulit. apa? Kita bukanlah ownernya. Kecuali kalau dengan cara saya teknik yang tadi, pada saat saya sudah mendapatkan klien dan jumlah itu tidak sedikit, ada banyak orang dan dia pesan dengan quantity yang tidak sedikit juga, maka saya bisa mengepus owner yang sesungguhnya untuk bisa menciptakan satu produk dengan keinginan saya. Bisa dipahami ya? Oke, jadi ada quality controlnya juga. Ya, ya? ada quality control. Jadi kalau kita bicara tentang customer satisfaction, jadi kepuasan customer, kemudian ada yang disebut sebagai quality control, itu sangat penting sekali pada saat kita sudah bicara tentang kepuasan pelanggan. Kenapa? Kepuasan pelanggan berujung pada number-number yang lainnya lagi. Benar. Jadi paham ya, kenapa kalau bisnis harus butuh number? Tidak, buat saya sendiri bisnis itu bagus, tapi kalau bisnis yang tidak ada numbernya buat saya tidak ada bisnis. Benar. Bisa dipahami ya? Sangat. Jadi yang namanya strategi, taktik, and value itu sangat penting sekali untuk menciptakan sebuah nilai. Kenapa saya yang berbisnis, misalnya konveksi, harus punya nilai di mata pelanggan-pelanggan saya? Kenapa? Supaya dia tidak mencari seorang pebisnis seperti saya juga. Dia hanya mencari saya sampai saat ini juga. Jadi Bisa tidak dipahami? mengkomparkan dengan orang yang lain ya? Betul sekali. Kita bisa dikatakan, Tanto adalah the one and only from the bottom of my Oke. heart. Misalnya kayak Sama gitu. kayak saya, only, wow, the one and only MC yang ganteng. Iya, contoh kayak gitu. Oke. MC Sinting dan ganteng ya. Oke. Bisa dipahami ya. Sangat Jadi, bisa dipahami. jadi itu satu proses yang harus kita tanamkan dalam pikiran bawah sadar. Kenapa saya katakan pikiran bawah sadar daripada customer kita? Karena kayak gini, kita gak mungkin, ayo customer tatap mata saya, baca dalam hati Anda, katakan dalam hati Anda bahwa saya adalah satu-satunya seorang pengusaha konveksi yang pasti Anda pakai. Misalnya gitu, gak akan mungkin kayak gitu. Tetapi hal itu akan terpatri dengan jelas, dengan sangat natural pada saat kita selalu memberikan pelayanan dari hati. Oke. Dari hati Oke. yang paling dalam. Kayaknya habis ini lagunya yang gitu deh. Bisa dipahami ya? Iya. Iya, jadi akhirnya hal itu menular jadi satu magnet yang begitu kuat dan begitu luar biasa. Banyak sekali Pak yang namanya, kalau kita bicara bebek, banyak sekali pengusaha bebek. Saya yang mengupayakan dan berkoordinasi dengan UMKM Jawa Timur ini itu punya banyak sekali rekan-rekan yang punya bisnis yang sama. Kurang lebihnya seperti itu. Tetapi apa yang menjadi satu energi kenapa orang-orang ada di bisnis kami misalnya seperti itu? Apa yang membuat itu? Ya itu, energi hati yang selalu kita ciptakan dari satu orang, dari satu tempat ke orang-orang lain, ke tempat-tempat yang lain. Oke Mas, untuk mempertahankan energi hati seperti itu Mas, apakah ada langkah-langkah khusus juga? Selalu ada langkah-langkah khusus. Karena apa? Orang sukses selalu meninggalkan jejak, bisa dipahami nggak? Seorang artis ternama, ya mungkin kalau orang lain mengatakan ternama, kayak gitu, itu pasti selalu meninggalkan jejak-jejaknya. Bagaimana awal mula dia bisa menjadi seorang yang bisa menjadi public figure yang begitu terkenal. Tentunya hal itu punya cara atau punya teknik bagaimana menjaga energi itu jangan sampai hilang. Caranya salah satunya adalah kalau kita bicara di teknik ketiga sebenarnya, gerila. Gerila. Dan saya nggak akan bicara banyak tentang teknik ketiga, tapi intinya adalah salah satunya teknik yang digunakan adalah membuat bisnis itu sering diomongkan orang-orang. Bisa dipahami nggak? Sangat bisa dipahami. Artinya sering diomongkan orang-orang yang, artinya kalau kita bicara orang-orang, kita bicara tentang medsos, media sosial. Lu sudah makan ini belum? Oh, makan siang tidak terasa hampa tanpa ada ini dan sebagainya. Kurang lebihnya gitu. Dengan ada hal yang sering sering sekali diucapkan orang-orang, kita sering mendengarnya, kita sering melihatnya, akhirnya membawa energi kita untuk bisa membawa energi pelanggan untuk datang ke kita. Dan satu lagi yang ingin saya share sebelum kita jeda lagi. Jadi gini, ada salah seorang pengusaha restoran, ya saya tidak ingin menyebutkan nama dan mereknya beliau, merek dagangnya beliau. Jadi gini, suatu hari dia naik angkot, ya kan?
Nah di dalam angkot dia mengatakan gini sama drivernya, sudah tahu belum apa? Saya mau ke tempat rumah makan bebek yang enak. Di mana tuh? Di mana tuh? Di Oke. mana sih Pak? Di mana? Kan semua orang akhirnya dengar yang di situ tuh. Akhirnya diantarin ke situ. Nah, berhari-hari dia selalu seperti itu dengan angkot yang berbeda, dengan Oke. orang yang berbeda, dan akhirnya energi itu semakin terdengar di telinga, di hati, di pikiran orang-orang, dan akhirnya ramailah. yang Oke, namanya pada intinya rumah adalah itu. kekuatan mulut dari manusia. Yes. Oke, baik. Dan tak terasa juga untuk terakhir kali Mas, sebelum kita menutup di talk show malam hari ini, apa yang ingin disampaikan untuk pemirsa yang ada di rumah? Oke, kita bicara tentang yang disebut sebagai teknik Guelo win-win. Yang dimana teknik ini bisa membuat bisnis kita berkembang jauh lebih pesat. Tiga teknik pertama yang kita bahas pada malam ini adalah yang pertama tentang service, yang kedua tentang STV, strategi taktik and value, dan yang terakhir adalah tentang gerila. Gerila itu adalah bergerilya. Nah, minggu depan kita akan lebih mendalami teknik yang ketiga ini dulu untuk melanjutkan teknik-teknik yang berikutnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Tanto. Semoga apa yang disampaikan malam hari ini bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah Oke, yang ingin memulai sebuah usaha dimulai dari awal. Baik, nanti kita kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Cakrawala Malam.